Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lemak untuk kelas 12 IPA. Pertama, pengertian lemak itu sendiri merupakan komponen utama sel penyimpanan lemak pada hewan dan tumbuhan. Lalu, lemak ini secara umum berfungsi sebagai satu cadangan makanan yang penting baik di hewan, tumbuhan maupun manusia. Kemudian lemak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lemak cair yang biasa kita sebut dengan minyak dan ada lemak padat. Nah, sekarang sumber dari lemak itu sendiri ada pertama minyak ikan, kemudian minyak jagung, minyak kelapa, mentega, minyak palem ataupun alpukat, dan masih banyak jenis sumber minyak atau lemak yang lainnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang struktur lemak. Lemak terdiri dari beberapa jenis asam lemak. Nah, jenis-jenis asam lemak sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada asam lemak tak jenuh yang terdiri dari minimal satu ikatan rangkap, dan juga ada asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap atau keseluruhannya hanya memiliki ikatan tunggal. Beberapa contoh dari asam lemak tak jenuh dan jenuh bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Pertama, untuk asam lemak jenuh, contohnya antara lain ada asam laurat, ada asam palmitat, asam stearat. Kemudian untuk asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap, contohnya antara lain ada asam oleat, ada asam linoleat, dan asam linolenat. Lemak atau minyak yang kita kenal itu merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Jadi lemak-lemak atau minyak yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu dihasilkan dari reaksi antara gliserol dengan asam lemak. Contohnya sebagai berikut. Di sini saya memiliki satu molekul gliserol yang bereaksi dengan 3 molekul asam lemak. Contohnya adalah asam stearat. Nah, reaksi antara gliserol dengan asam stearat ini menghasilkan trigliserida berupa gliseril tristearat. Di sini gliserilnya dari gugus gliserol, dan tristearat dikatakan tri karena terdiri dari 3 asam lemak. Asam lemaknya asam lemak stearat jadinya tristearat. Di samping itu, dia juga menghasilkan hasil samping berupa 3 molekul H2O. Minyak yang kita kenal secara umum ada 2 jenis. Yang pertama ada minyak dan lemak. Minyak merupakan lemak yang berbentuk cair, sedangkan lemak itu adalah yang berbentuk padat. Nah, lemak atau triasil gliserol yang memiliki banyak ikatan rangkap pada temperatur kamar akan berwujud cair yang kita kenal dengan sebutan minyak. Sedangkan yang tidak mengandung ikatan rangkap pada temperatur kamar akan berwujud padat yang disebut dengan lemak. Berikut penjelasannya. Nah, untuk yang tidak memiliki ikatan rangkap atau yang kita sebut dengan lemak,
Asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap atau yang biasa kita sebut dengan asam lemak jenuh akan saling merapat dalam bentuk yang teratur sehingga memungkinkan tarik-menarik antar rantai karbon yang cukup kuat. Jadi di sini bentuknya sangat teratur. Maka akan terjadi gaya tarik antar rantai karbon. Karena bentuknya yang teratur inilah mengakibatkan titik lebur asam lemak jenuh sangat tinggi, maka dia akan berwujud padat pada temperatur atau suhu kamar. Minyak merupakan atau yang disusun dari asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, memiliki bentuk cis menyebabkan rantai karbon tidak lurus atau tidak teratur. Akibatnya, tarik-menarik antar rantai karbon tidak kuat. Daya tarik yang lemah antar rantai karbon ini membuat titik lebur asam lemak tak jenuh akan menjadi rendah sehingga berwujud cair pada temperatur kamar. Selanjutnya, bisa kalian lihat pada tabel yang saya sajikan di bawah ini. Berdasarkan tabel di samping, masing-masing lemak pada berbagai sumber tersusun atas beberapa asam lemak jenuh dan tak jenuh yang bervariasi. Contohnya seperti mentega. Mentega ini terdiri dari lemak jenuh berupa asam laurat, miristat, palmitat, dan stearat, dan mengandung juga lemak tidak jenuh seperti oleat dan linoleat. Selain menghasilkan lemak dalam tubuh, kita juga memasukkan lemak ke dalam tubuh yang berasal dari tumbuhan dan hewan, karena kita sehari-hari juga mengkonsumsi beberapa sumber makanan yang mengandung lemak ataupun minyak. Selain mengakibatkan dampak buruk, lemak juga memberi manfaat bagi tubuh kita jika dikonsumsi dengan komposisi yang tepat. Manfaat dari lemak bagi tubuh antara lain sebagai sumber energi bagi tubuh, kemudian membantu menyehatkan kulit dan rambut, lalu membuat tubuh tetap hangat, melindungi organ tubuh, sebagai pengangkut vitamin, dan sebagai sumber energi dan daya tahan tubuh. Lemak juga sangat berfungsi bagi tubuh kita, jadi jangan sampai kita kekurangan lemak dalam tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat kimia lemak dan minyak. Sifat kimia tidak lepas dari reaksi kimia yang bisa terjadi pada lemak maupun minyak. Reaksi kimia yang pertama dapat terjadi pada lemak dan minyak adalah hidrogenasi minyak. Suatu minyak yang mengandung asam-asam lemak tak jenuh atau yang memiliki ikatan rangkap itu mudah berbau tengik karena mengalami oksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek seperti aldehida dan keton yang berbau tidak enak. Kemudian, hal ini dapat dicegah dengan cara menjenuhkan asam lemak tak jenuh dengan cara reaksi hidrogenasi atau penambahan hidrogen, adisi hidrogen pada ikatan rangkap, sehingga menghasilkan asam lemak jenuh dan mengakibatkan bentuk dari lemak tersebut menjadi padat. Nah, yang ini sering kita sebut dengan margarin. Reaksinya seperti ini. Contohnya pada asam oleat yang memiliki ikatan rangkap ditambahkan H2 pada ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap pada asam oleat akan terputus dan digantikan oleh hidrogen. Saat ikatan rangkap itu terputus, maka
strukturnya dari asam oleat ini akan lebih teratur. Saat struktur minyak atau lemak menjadi teratur, maka akan meningkatkan interaksi antar rantai karbon sehingga akan menghasilkan minyak atau lemak yang berbentuk padat yang sering kita sebut dengan margarin. Reaksi minyak atau lemak yang lainnya adalah hidrolisis lemak atau saponifikasi, atau nama lainnya adalah reaksi penyabunan. Hidrolisis ini meliputi hidrolisis triasil gliserol atau lemak atau minyak oleh suatu basa. Jadi jika lemak atau minyak direaksikan dengan basa akan menghasilkan reaksi yang disebut dengan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan atau reaksi pembuatan sabun. Dari reaksi saponifikasi ini akan menghasilkan gliserol dan garam dari asam karboksilat. Nah, garam dari asam karboksilat inilah yang kita sebut dengan sabun. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita memiliki lemak seperti ini atau triasil gliserol. Kemudian triasil gliserol ini direaksikan dengan basa. Maka basa ini akan terikat pada gliserol yang menghasilkan gliserol bebas dan garam dari asam lemak yang kita sebut dengan sabun atau garam asam lemak. Nah, sabun atau garam asam lemak yang dihasilkan ini biasanya kita gunakan untuk mencuci dan membersihkan kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Hal ini terjadi karena sabun mempunyai gugus polar dan gugus non-polar. Bagian non-polar akan menarik kotoran yang bersifat non-polar, sedangkan kotoran yang bersifat polar akan tertarik oleh air yang juga bersifat polar. Dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Ini merupakan molekul sabun. Molekul sabun terdiri dari dua bagian. Bagian ekor ini adalah bagian non-polar. Sedangkan bagian kepala dari sabun adalah bagian polar. Nah, nanti kalau ada kotoran, maka nanti yang bagian polar, bagian ekor, dia akan menempel pada kotoran yang bersifat non-polar. Sedangkan kepala yang bersifat polar itu akan mengarah ke air dan molekul yang bersifat polar juga. Nah, dari sini ekor-ekor yang tertempel atau yang menempel pada kotoran akan membentuk struktur yang disebut dengan misel. Nah, inilah fungsi sabun dapat menghilangkan kotoran dari badan maupun beberapa baju kita. Nah, kita kenal juga ada micellar water. Ini juga memiliki fungsi yang sama dengan sabun. Jadi pada micellar water juga terdapat struktur seperti sabun seperti ini, memiliki bagian yang bersifat polar dan memiliki bagian yang bersifat non-polar. Sekian penjelasan tentang lemak. Selamat belajar, terima kasih, dan tetap semangat.